Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Umi Kulsum. Di sini aku akan membahas terkait apa sih itu kewartawanan, atau kalian belum pernah nih dengar kata kewartawanan. Secara sederhana, kewartawanan itu adalah profesi di mana tugasnya untuk mencari, mengumpulkan, dan juga mengolah data. Mengolah data ini diharuskan nanti akan disebarkan kepada masyarakat tentunya. Kemudian, kewartawanan ini juga dapat disebut sebagai coretan pertama sejarah. Nah, maksudnya di mana dalam setiap informasi yang diterima oleh masyarakat itu datang atau awal pertama kalinya dilakukan oleh seorang wartawan. Selain itu, kewartawanan juga dapat disebut dengan sebutan pewarta, kemudian jurnalis, dan lebih sering disebut sebagai wartawan ya. Kemudian tugasnya itu ya tentunya menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan juga objektif ya teman-teman. Jadi seorang wartawan tidak boleh sembarangan dalam mengolah berita yang kemudian disampaikan kepada masyarakat luas. Dan juga teman-teman, wartawan ini tentunya memiliki aturan sendiri atau yang dapat disebut dengan kode etik jurnalistik, di mana agar informasi yang diterima oleh masyarakat ini dapat disampaikan dan juga dapat dipercaya. Kemudian kenapa sih wartawan itu penting kehadirannya? Karena dengan adanya wartawan ini kita dapat mengetahui informasi-informasi yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian hal-hal apa aja sih yang lagi trending? Nah, itu adalah tugas dari seorang wartawan. Dan juga kewartawanan ini dapat menjadi pengawas atau menyampaikan informasi apa sih yang terjadi di pemerintahan sekarang. Kemudian juga tentunya hal-hal yang lain, misalnya juga memelihara demokrasi. Kemudian yang paling utama terkait keadilan sosial. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih terkait peran dan tanggung jawab dari seorang wartawan tentunya teman-teman. Hai teman-teman, kalau sebelumnya kalian sudah dijelaskan terkait apa itu wartawan dan siapa si wartawan itu oleh Kak Umi, maka pada kesempatan kali ini saya Vika akan menjelaskan terkait apa sih peran dan tanggung jawab dari wartawan itu. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 5 tanggung jawab dari wartawan itu. Yang pertama, untuk mempertahankan kode etik jurnalistik. Seorang wartawan yang tergolong memiliki profesionalitas harus memenuhi kode jurnalistik. Setiap yang dilakukan, setiap proses pembuatan beritanya harus memenuhi kode jurnalistik. Yang kedua adalah melindungi sumber berita. Seorang wartawan haruslah memiliki integritas yang tinggi terkait pemberitaan yang dibuatnya. Tidak bisa seorang wartawan semata-mata meniru atau mengkopi hak cipta orang lain. Lalu yang ketiga, menghormati privasi narasumbernya. Pemberitaan yang dibuat oleh wartawan, yang ditulis dan yang diproses oleh wartawan haruslah dalam rangkaian tersebut haruslah melindungi privasi dari narasumbernya. Lalu yang keempat, seorang wartawan haruslah menyajikan informasi yang objektif dan adil. Seorang wartawan harus bersikap netral. Tidak bisa seorang wartawan bersikap condong ke salah satu pihak. Misal, teman-teman memberitakan terkait konflik yang terjadi antar dua kelompok, maka seorang wartawan harus bersikap netral dan adil dalam pemberitaan tersebut. Tidak bisa seorang wartawan lalu hanya condong dan mengarahkan pemberitaan kepada salah satu kelompok saja. Lalu yang terakhir, seorang wartawan haruslah menyumbang atau terciptanya opini publik yang sehat kepada masyarakat secara luas yang bisa mengakses pemberitaan dari wartawan. Seorang wartawan harus menciptakan kedamaian dalam opini tersebut. Tulisan dari seorang wartawan haruslah tidak menciptakan perpecahan antar konflik seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan terkait apa sih kode etik dari wartawan tersebut, apa yang harus dipenuhi oleh wartawan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Di sini aku bakal membahas kode etik kewartawanan. Kenapa sih kode etik itu penting untuk kewartawanan? Kode etik jurnalistik ditetapkan agar para wartawan dapat menyusun berita yang akurat, valid, berimbang, atau kredibel. Nah, apa saja sih kode etik kewartawanan tersebut? Dilansir dari laman Dewan Pers Indonesia menyebutkan ada 11 pasal kode etik kewartawanan. Pasal pertama,
wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Adapun pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal ke-6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, ataupun cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan koreksi secara proporsional. Itu tadi penjelasan mengenai kode etik kewartawanan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan pembagian jenis-jenis dalam kewartawanan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis wartawan. Tahu nggak sih kalau wartawan itu ternyata punya banyak kali jenisnya? Yaitu yang pertama ada wartawan kantor berita. Wartawan kantor berita biasanya mereka ditempatkan di wilayah lokal untuk mengakomodasi media yang tidak memiliki wartawan koresponden. Biasanya kantor berita mengumpulkan bahan berita kemudian dikirimkan kepada kantor berita untuk diberikan kredit tertentu. Yang kedua ada wartawan foto. Profesi wartawan foto harus sigap dan juga cepat dalam menangkap suatu momen. Tak hanya untuk kebutuhan estetik saja, foto yang mereka ambil harus memiliki pesan dan juga narasi yang dibutuhkan. Wartawan foto yang tidak terikat, mereka bisa menjual hasil foto jurnalistik mereka kepada suatu media berita. Yang ketiga, wartawan freelance atau citizen journalism. Seperti namanya, wartawan freelance ini mereka tidak terikat pada suatu perusahaan atau media tertentu. Hasil tulisan dari wartawan freelance ini mereka kirimkan kepada media-media yang membutuhkan berita mereka. Meskipun mereka tidak terikat dengan suatu perusahaan atau media tertentu, pastinya mereka harus tetap bekerja secara profesional dan mengikuti kode etik jurnalistik yang tertera. Yang terakhir, yang keempat, ada wartawan koresponden. Wartawan koresponden biasanya mereka bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Profesi wartawan jenis ini mereka memiliki jenis berita yang sangat aktualitas. Selain itu, wartawan koresponden berpacu pada waktu karena media pada berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dalam memberitakan suatu peristiwa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kemampuan apa yang harus dimiliki oleh wartawan. Nah, buat kamu yang pengen jadi wartawan, ada loh beberapa kemampuan yang harus banget kamu miliki. Pertama, sebagai wartawan, kamu tuh harus bisa menulis dengan baik. Dan yang kedua, kamu harus punya kemampuan komunikasi. Karena namanya wartawan, kamu masih bakal ngobrol sama banyak orang kan? Kemudian yang ketiga, kamu harus punya kemampuan riset dan investigasi. Karena wartawan juga harus mampu mencari informasi dan berita secara akurat. Keempat, kamu harus punya kemampuan berpikir kritis. Kelima, kamu harus punya kemampuan teknologi. Keenam, kamu harus punya kemampuan bahasa asing. Dan yang ketujuh, kamu harus punya kemampuan memahami etika jurnalistik. Dan yang terakhir, kamu harus punya kemampuan adaptasi. Karena sebagai wartawan, kamu akan ditempatkan dimanapun dan adaptasi menjadi salah satu kunci sih buat kamu bisa bekerja secara lancar sebagai wartawan. Nah, di sini aku akan bahas tantangan menjadi wartawan di era digital. Di era digital, wartawan menghadapi tantangan baru seperti memastikan keakuratan, kebenaran informasi, di tengah banyaknya konten yang tersebar luas di internet. Selain itu, perubahan model bisnis media tradisional juga menjadi tantangannya, karena lebih banyak orang mendapatkan informasi secara gratis melalui internet. Wartawan juga harus beradaptasi dengan kecepatan berita yang semakin cepat dan tekanan untuk menghasilkan konten yang menarik. Selain itu, keamanan data privasi juga menjadi perhatian. Karena di era digital yang semakin berkembang ini kan akses
untuk menjangkau informasi itu juga cepat dan mudah kan. Jadi kayak data itu juga penting untuk diaman. Jadi untuk keamanan data ini penting juga untuk diperhatikan, terutama dalam mengelola dan menyimpan informasi yang sensitif, karena takut disalahgunakan atau yang hal-hal yang lain. Di era digital, praktik jurnalisme ini juga menghadapi tantangan selain beradaptasi dengan teknologi digital, juga kemunculan jurnalisme instan dan informasi hoax. Apa jurnalisme instan itu? Jurnalisme instan atau instant journalism adalah media yang menghasilkan atau informasinya itu mengutip dari media sosial saja, jadi tidak dipastikan kebenarannya gitu. Jadi bisa saja informasi yang dihasilkan oleh jurnalisme instan ini hoax atau belum pasti. Itu aja sih dari aku. Ada beberapa cara untuk menjadi seorang wartawan, diantaranya yang pertama adalah memiliki pendidikan minimal yang menjadi syarat menjadi wartawan, yaitu gelar sarjana adalah tingkat pendidikan minimum untuk sebagian besar perusahaan yang akan mempekerjakan wartawan. Yang kedua, mengikuti magang di media. Magang adalah cara terbaik untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia jurnalistik. Kamu bisa belajar dari wartawan berpengalaman dan melihat bagaimana proses pembuatan berita. Yang ketiga, mengembangkan diri. Dunia jurnalistik terus berkembang, jadi kamu harus terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Kemudian selanjutnya, yang keempat, membangun portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya seperti artikel, berita, foto, atau video. Portofolio yang baik akan membantu kamu mendapatkan pekerjaan di media lebih mudah, karena kamu bisa membuktikan kemampuan dengan karya yang kamu miliki. Ya, kalau tadi kita udah membahas tentang apa itu kewartawanan, kode etik kewartawanan, dan lain-lain, sekarang kita masuk ke permasalahan di dunia pers atau kewartawanan. Nah, akhir-akhir ini yang baru ramai dan begitu mendapat kecaman dari masyarakat adalah isu tentang rancangan undang-undang penyiaran. Nah, dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Dewan Pers menolak dengan tegas adanya RUU penyiaran ini. Beliau menyampaikan RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas. Karena dalam konteks pemberitaan, Dewan Pers berpandangan perubahan ini juga diteruskan sebagai sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Begitu ujar Nini selaku Ketua Dewan Pers Indonesia. Nah, dengan hadirnya RUU ini, apabila disahkan nanti, konten kreator, jurnalis, dan lain-lain itu akan seperti dikurung dalam sebuah kebijakan yang itu kurang menguntungkan. Mungkin kalau kita boleh menilai, ya kita nggak boleh mengkritik pemerintah. Pemerintah itu hadir sekarang adalah anti kritik, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Nah, dari tadi kita udah membahas mulai dari apa itu kewartawanan, kode etik, studi kasus, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu peran wartawan itu sangat penting karena mereka adalah penyalur pertama informasi yang diterima oleh masyarakat setiap harinya. Mereka membantu masyarakat memahami peristiwa, mengawasi kinerja pemerintah, serta memelihara demokrasi dan keadilan sosial. Kalau kita tarik lagi, itu adalah bagian dari fungsinya sebagai pers, sebagai kontrol sosial. Maka dari itu wartawan itu harus merdeka. Tidak boleh ada kebijakan yang membatasi gerak wartawan yang itu menguntungkan pemerintah. Dalam kata lain, pers ini udah nggak bisa untuk menjadi sebuah alat untuk mengontrol keadilan, begitu. Nah, wartawan juga memiliki tanggung jawab besar, termasuk mematuhi kode etik jurnalistik, melindungi sumber berita, menghormati privasi narasumber, menyajikan informasi yang objektif dan adil, serta membantu menciptakan opini publik yang sehat. Kode etik jurnalistik penting agar berita yang disampaikan akurat, valid, dan kredibel. Kode etik ini meliputi berbagai hal seperti independensi, profesionalisme, tidak membuat berita bohong, dan menghormati hak narasumber. Ya, jadi seperti itu tentang materi kewartawanan.